Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, para peneliti di seluruh Indonesia, pada pagi hari yang berbahagia ini, kami ingin menyampaikan kepada kita semua untuk mempersiapkan diri lebih baik untuk usulan-usulan berikutnya. Pada sesi kali ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan komponen-komponen apa saja yang dinilai oleh reviewer ketika ditugaskan untuk melakukan review. Ketika reviewer melaksanakan tugasnya, login ke sistem sebagai reviewer, kami paling tidak akan melihat proposal teman-teman pada beberapa aspek. Jadi ada 4 komponen yang akan dilihat ketika kita submit di situ. Setelah login, kami akan punya akses yang pertama itu pada track record semua pengusul. Jadi teman-teman yang mengusulkan kemudian di-plot oleh kementerian yang di Skim Nasional atau LLDikti atau perguruan tinggi pada klaster tertentu karena diizinkan ada penilaian di perguruan tinggi masing-masing. Jadi kami punya akses pada track record teman-teman. Track record yang dimaksud di sini yang dinilai untuk keperluan penilaian usulan itu adalah track record pada 3 hal. Yang pertama, track record teman-teman pada karya ilmiah jurnal internasional bereputasi. Apakah kita pernah menulis, menjadi penulis pertama atau corresponding author, jumlahnya berapa, yang tidak ada dengan yang jumlahnya 1-2, dengan yang lebih dari 10, itu nilainya berbeda. Kemudian penilaian track record yang kedua itu pada karya teman-teman di jurnal yang terindeks di Sinta 1 atau 2 atau proceeding internasional, itu karena di sistem bahasanya atau. Apakah teman-teman pengusul pernah menulis di jurnal Sinta 1 atau 2 atau proceeding internasional sebagai penulis pertama atau corresponding author. Kemudian yang ketiga, di penilaian track record itu ada karya teman-teman dalam bentuk buku. Jumlahnya berapa, yang tidak ada bukunya dengan yang bukunya 1-2, yang bukunya lebih dari 3, itu nilainya berbeda di sistem otomatis ya. Nanti reviewer berdasarkan data yang dilihat itu langsung memberikan nilai pada komponen itu. Kemudian komponen yang kedua yang akan dinilai setelah track record adalah usulan penelitiannya. Ini baru masuk ke judul dan seterusnya. Jadi kita akan membahas tersendiri komponen ini pada video berikutnya. Kemudian yang ketiga yang masuk di sini juga penilaian anggarannya. Jadi kami bisa masuk melihat RAB teman-teman yang diisi apa. Kami harus melakukan pengecekan, kami diizinkan untuk mengganti jika ada komponen yang tidak sesuai, boleh ditambah, boleh dikurangi. Itu yang menyebabkan jumlah total dana yang diusulkan kadang tidak sesuai dengan yang diterima karena ada tahap kita boleh merubah usulan anggaran teman-teman. Kemudian yang keempat, yang terakhir, setiap reviewer itu akan memberikan komentar atau rekomendasi terkait usulan tersebut. Jadi 4 komponen itu, yang pertama tadi ada penilaian track record, yang kedua usulan penelitian, proposalnya dalam hal ini, yang ketiga ada pengecekan pada anggarannya, kesesuaian, kelayakan dan seterusnya, yang keempat ini ada tahapan kami harus memberi saran, rekomendasi, komentar terkait proposal tersebut. Jadi 4 komponen ini yang perlu teman-teman ketahui sehingga nanti bisa mempersiapkan diri, khususnya terkait mempersiapkan track record kita sehingga nanti lebih layak untuk didanai
kita bisa jadi punya proposal bagus, tapi track recordnya tidak memadai, juga tidak bisa diterima usulannya. Jadi teman-teman, track record yang dimaksud adalah track record ilmiah kita. Jadi bukan track record kita pernah menjadi pejabat di kampus, rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua lembaga, dan seterusnya. Jadi mari sama-sama kita berikhtiar meningkatkan kualitas dan kuantitas karya-karya kita sehingga track record kita meningkat dari tahun ke tahun. Ini berimplikasi pada tidak hanya pada personil kita, tapi pada kinerja dan perankingan lembaga kita masing-masing. Terima kasih, semoga video singkat ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat meneliti.